berkuasa untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku menang, karena salib-Mu ku hidup. Engkau yang berkuasa untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku menang, karena salib-Mu ku hidup. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang begitu mengasihi kami dan yang sangat peduli dalam kehidupan kami. Engkaulah harapan kami Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan dalam kehidupan kami. Karena pengorbanan-Mu, karena kasih-Mu, karena darah-Mu, kami kuat, kami hidup, kami sembuh, dan kami dipulihkan. Terima kasih Bapa, buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Bapa, firman-Mu adalah pelita dan terang yang akan terus menerangi hati dan setiap langkah hidup kami. Sehingga firman ini akan berkuasa dalam kehidupan kami. Karena kami tahu firman ini adalah pribadi-Mu sendiri yang akan datang melawat kami, memulihkan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih biarlah hikmat-Mu, kuasa-Mu, pengurapan-Mu turun atas kami semua, umat-Mu yang sama-sama kami akan mendengarkan firman-Mu, sehingga firman ini menjadi rema yang hidup dalam hidup kami, dan kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita tetap kuat, tetap sehat, karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kita bersyukur kalau saat ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan itu lebih dari segalanya. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup memberikan kita kekuatan, dan Dia sanggup melawat kita. Karena tubuh dan darahnya pun akan berkuasa menjadi penyembuh dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan sama-sama membaca Alkitab kita. Kita akan lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Saya akan baca. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini dua hal
yang saya garis bawahi dan yang sangat memberkati saya, yaitu dalam perkataan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan yang kedua, kembali kepada gembala pemelihara jiwamu. Kembali kepada gembala pemelihara jiwamu. Bapak Ibu Saudara, perkataan ini sama dengan yang disampaikan oleh kitab Yesaya 53 ayat yang kelima. Saya akan baca kembali. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Yang sama hal seperti yang di pembacaan kita tadi dikatakan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dikatakan, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Di dalam pembacaan kita tadi 1 Petrus 2:24-25, yang saya garis bawahin tadi, yang pertama adalah oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuh. Dan di dalam Yesaya 53 ayat 5, bagian kata terakhir di situ katakan, kita telah sembuh oleh bilur-bilurnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-22 dikatakan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Di dalam pembacaan tadi dikatakan bahwa kembali kepada gembala pemelihara jiwamu. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus adalah nama yang ajaib. Dia juru selamat dunia yang memiliki kasih yang sempurna dan juga kuasa yang tertinggi. Bahkan dia adalah tabib yang ajaib, sehingga tubuh dan darahnya yang hancur dan yang tercurah di kayu salib menjadi sumber kehidupan bagi seluruh dunia dan menjadi sumber keselamatan bagi seluruh bumi, terutama bagi kita yang percaya kepada Dia. Seperti yang dijelaskan oleh Yesaya 53 ayat 4, 7, 10, dan 11. Saya akan baca demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tula, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepada dia, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya tertindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesudahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikulnya.
Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan tadi saya merenungkan bahwa diselamatkan oleh iman dan hidup dalam kebenaran. Seperti yang dikatakan Yesaya 53 ayat yang ke-11 tadi, jelas di situ dikatakan, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dipikulnya. Kita diselamatkan oleh iman percaya kita kepada Kristus, kepada pengorbanan, kepada tubuh dan darahnya. Kita diselamatkan oleh tubuh dan darahnya, oleh iman percaya kita kepada Dia. Karena kita percaya, karena kita yakin, dan karena kita menerima dan mempercaya bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang turun dari surga menjelma dan mau mengambil alih seluruh kehidupan kita, menanggung semua beban yang seharusnya kita tanggung, terima oleh karena dosa dan ketidakpercayaan kita. Tetapi karena kita percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita percaya bahwa dan tubuh dan darahnya, pengorbanannya di kayu salib, tubuh dan darahnya yang hancur dan yang tercurah, menyucikan, membenarkan, menyembuhkan, memulihkan kehidupan kita. Bahwa semua penderitaan, semua penyakit, semua dosa, semua pemberontakan kita dipikulnya sendiri supaya kita hidup kembali dan berada bersama dengan Dia. Dia selamatkan kita, Dia sembuhkan kita, dan membawa kita kepada Sang pemilik dan pemelihara jiwa kita, seperti yang dikatakan, kembali kepada Sang pemelihara jiwa kita. Kembalilah kepadaku karena aku telah menebus engkau. Di dalam Yesaya tadi dikatakan di situ. Supaya kita kembali, supaya tubuh dan darahnya menyembuhkan, memulihkan, dan juga menyelamatkan kehidupan kita. Supaya kita kembali kepada Dia. Dia ada dalam kita dan kita di dalam Dia. Seperti yang dikatakan Yohanes 6 ayat 56 sampai 58. Saya akan baca. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku dan akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tubuhnya, darahnya menyembuhkan, memulihkan, menyelamatkan, menyucikan, menguduskan, dan memberikan kita kehidupan. Dia mengambil alih semua hukuman yang seharusnya kita tanggung, supaya kita dibenarkan oleh orang yang benar, dan kita diselamatkan oleh tubuh dan darahnya, dan supaya dengan iman kita kembali kepada Dia. Dia ada dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Karena kita menyatu dengan Bapa. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada banyak kesulitan, ada banyak ketakutan, ada banyak kegelisahan. Tapi kita percaya, kita yakin maut telah dikalahkan. Karena ketakutan, kegelisahan semua orang hari-hari ini, serasa maut itu ada di mana-mana. Serasa semua bumi ini dikelilingi oleh kematian. Tapi kita punya Yesus Kristus yang telah bangkit, yang telah mengalahkan maut. Seperti yang dikatakan 1 Korintus 15 ayat 26 dikatakan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan sesudah yang dapat dibinasakan ini mengenakan
yang tidak dapat dibinasakan. Yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Dan dikatakan di dalam ayat 55 dari 1 Korintus 15, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah dikalahkan, maut telah ditelan oleh kebangkitan oleh Kristus Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pengharapan inilah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Hidup kita telah dibayar, telah ditebus, telah dimiliki oleh Yesus Kristus. Hidup kita bukan lagi kita, tapi Yesus Kristus melalui tubuh dan darahnya yang tinggal, yang menyatu dalam hidup kita. Kita menjadi kuat, kita diberikan kemenangan oleh kuasa darah Yesus. Yesus, kebangkitan Yesus telah mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus telah menelan maut. Sehingga kita bangkit, menang, berkemenangan bersama Yesus Kristus, Sang Pemilik jiwa kita. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Dan kita dibenarkan oleh iman kepada tubuh dan darah Yesus Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Dia. Kita percaya, kita yakin Dia adalah pribadi yang penuh kasih, pribadi yang hidup dalam kebenaran. Dan Dia menginginkan supaya hidup kita belajar dalam kasih, belajar dalam kebenaran, meninggalkan segala pemberontakan dan ketidakpercayaan, dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan untuk menggenapi setiap janjinya dan untuk memuliakan namanya. 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8 yang kita sudah baca tadi. Tetapi Ia menyelamatkan, dikatakan tetapi Ia menyelamatkan Lot, orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Dijelaskan di dalam 2 Petrus 2 ayat 7-8 ini berkata bahwa Tuhan menyelamatkan Lot yang terus menguduskan dirinya bagi Tuhan, walaupun ia menderita, menyaksikan semua kejahatan orang-orang di sekelilingnya, namun dia tidak terpengaruh. Karena saya yakin dan percaya Lot mengenal Tuhan, Tuhan yang benar, dan kekuatan yang daripada Tuhan membuat dia mampu tidak terikut, tidak terbawa arus dengan kejahatan yang ada di sekelilingnya. Tetapi dia tetap menguduskan diri, walaupun dikatakan dia tersiksa, dia menderita menyaksikan kejahatan-kejahatan itu, tetapi dia tetap bertahan menjaga hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, kita juga harus seperti itu. Tubuh dan darah Yesus Kristus telah menyucikan, menguduskan dan membenarkan kita. Biarlah kita hari-hari ini terus berusaha, terus kuat, terus bertahan, terus tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kita. Jangan seperti orang-orang di sekelilingnya Lot. Lot orang benar yang menjaga hatinya, berusaha menyelamatkan orang-orang yang dia kasih, berusaha membagikan firman yang dia terima daripada Tuhan. Tapi orang-orang di sekelilingnya meremehkan firman, sehingga mereka binasa bersama dengan orang-orang di Sodom. Mereka meremehkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lot. Seperti yang dikatakan Kejadian. Ketika Lot, Kejadian 19 ayat 14. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuannya, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Calon menantu Lot meremehkan firman yang disampaikan oleh Lot, orang yang benar, orang yang mendengar firman Allah. Meremehkan firman sehingga mereka binasa. Sama yang dikatakan oleh Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan.
Ketika kita merenungkan firman dan mempercayainya, kita menerima dan melakukannya dengan pimpinan Roh Kudus, dengan kekuatan Roh Kudus, maka kita akan selamat. Seperti Lot, walaupun di tengah-tengah orang-orang jahat, tetapi dia tetap hidup dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman percaya kita kepada Kristus, kepada tubuh dan darahnya, dan kepada firman akan menyelamatkan dan membawa kita kepada Kristus yang adalah jalan lurus, juga kebenaran, dan juga hidup. Lukas 21 ayat 33 berkata, langit, bumi, dan semua akan berlalu. Tetapi firman, tetapi janji Tuhan akan tetap teguh, kekal selamanya. Dan akan terus tergenapi di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Shalom, selamat beribadah kepada Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Kita menikmati persekutuan dengan Tuhan saat ini lewat tubuh dan darahnya. Itu sebabnya mari kita persiapkan hati kita sesungguhnya untuk kita menyatu dengan Dia, agar supaya kuasa kemuliaan Tuhan nyata di dalam setiap pribadi kita masing-masing pada saat ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, mari kita masuk di dalam doa. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan, bahwa saat ini kami ada di hadapan Engkau dan kami memuliakan Engkau buat karya-Mu Tuhan yang sangat indah di dalam hidup kami. Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah berkorban bagi kami, darah-Mu telah tercurah bagi kami Tuhan, tubuh-Mu dihancurkan bagi kami, supaya kami bisa melihat kuasa kemuliaan Tuhan nyata di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan dalam segala sesuatu yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami sekalian, supaya saat ini kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan, benar-benar kami menjadi umat-Mu yang memperkenankan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala kemuliaan dan syukur bagi-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sebagai awal daripada persekutuan kita, untuk kita menyatu dengan Dia di dalam tubuh dan darahnya, mari kita akan buka bersama di dalam kitab kebenaran Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53 mulai. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Dengan pengertian yang demikian, saudara kasih, mari kita akan menyatu dengan Dia di dalam tubuh dan darahnya. Pegang roti pada tangan kananmu, angkat lebih tinggi di atas kepalamu. Satu tanda bahwa kita menghargai akan tubuhnya yang telah dihancurkan bagi kita, agar kita memiliki tubuh yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan, lalu kita akan makan bersama. Sebab apa yang telah kutebuskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh,
karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Angkat lebih tinggi dari kepalamu cawan yang dipegang, satu tanda bahwa kita menghargai akan darah Yesus Kristus yang telah tercurah bagi keselamatan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dengarkanlah firman Tuhan, lalu kita akan minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk karya-Mu Tuhan. Darah-Mu telah tercurah bagi kami. Dan kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami sudah disembuhkan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan. Terima kasih untuk keajaiban-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami sekalian. Kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Engkau Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk situasi yang terjadi atas bangsa ini, bahkan seluruh bangsa di dunia. Kami minta anugerah kemurahan Tuhan senantiasa, supaya Tuhan nyatakan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa melihat akan perubahan-perubahan yang boleh terjadi atas bangsa ini, bahkan seluruh bangsa di dunia ini Tuhan. Terima kasih pertolongan-Mu Tuhan bagi kami sekalian saat ini. Terpujilah nama-Mu. Segala kemuliaan, syukur dan hormat hanya bagi Bapa di surga. Kita sekalian yang kekasih, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing dan kita terima berkat daripada Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub turun atasmu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas pendidikanmu, dan atas keluargamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang berlimpah, yang di langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau menjadi orang yang memberi pinjam kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala